Selamat malam sahabat GPIB. Jumpa lagi dalam program Netcall GPIB bersama saya Pendeta Vera Tresia Kayalopati, Ketua Majelis Jemaat GPIB Abraham, Grup 1 Kopassus Serang, Banten. Sebelum kita melepaskan lelah di pembaringan kita, mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Allah Maha Kasih, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang hari yang telah kami lalui. Sebelum kami membaringkan tubuh kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami kemampuan untuk memahami dan mengerti kehendak Tuhan bagi kami, agar kami pun dapat melakukannya di tengah kehidupan yang Tuhan beri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30. Begini firman Tuhan. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah kiranya Tuhan Allahmu." Maka segenap jemaat itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan, dan 1000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dengan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem dia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya
dan didiami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu dan kita kenal Daud adalah sosok atau tokoh yang sangat dekat, akrab, dan punya hubungan yang intim dengan Tuhan Allah. Tuhan membuat Daud berhasil atas segala karya dan pekerjaannya. Dari latar belakang seorang gembala, dia menjalankan peran dan tanggung jawab yang dipercayakan baginya menjadi seorang pemimpin atas Israel. Dan setiap karya, setiap pekerjaan yang Daud lakukan, dia selalu mengandalkan Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun demikian, Daud tetaplah manusia yang punya keterbatasan dan kelemahan, sehingga pada waktunya dia pun pernah jatuh dalam dosa. Namun Daud adalah orang yang sadar diri, menghampiri Tuhan dan memohon belas kasihannya. Di penghujung hari tuanya, Raja Daud memiliki keinginan bahwa dia rindu untuk dapat membangun bait Allah. Dia mengatakan kepada Nathan bahwa aku tinggal di istana yang megah. Bahkan aku papani istana ini dengan kayu aras yang terbaik. Namun bagaimana mungkin tabut Tuhan, tabut Allah berada di kemah? Kerinduan dia untuk membangun bait Allah ternyata tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki Salomo anaknya yang akan menggantikan dia untuk membangun bait Allah. Sekalipun proposalnya ditolak oleh Tuhan Allah, namun Daud tetap mempersiapkan yang terbaik. Daud tetap melakukan yang terbaik untuk pembangunan bait Allah. Segala sesuatu dia persiapkan. Emas, perak, tembaga, besi, kayu yang terbaik, bahkan batu-batuan dan pualam dia persiapkan untuk kelengkapan pembangunan bait Allah. Karena dia tahu Salomo anaknya adalah orang yang masih muda, yang belum punya pengalaman, sehingga baginya penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sahabat GPIB, dalam bacaan kita malam hari ini, Daud mengajak umat Tuhan. Dia mengajak seluruh umat untuk memuji dan memuliakan Allah atas kesadaran bahwa perjalanan hidup yang dia lalui tidak pernah lepas sekalipun tangan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Daud tahu bahwa hari-hari yang dia lalui, hari-hari yang dia dapatkan dalam perjalanan hidupnya, semuanya terjadi karena penyertaan Tuhan. Di waktu yang sama, dilakukan pelantikan anaknya Salomo untuk menjadi raja menggantikan dia. Daud tidak menunggu sampai dia mangkat, tetapi bahkan ketika dia masih hidup, dia memberikan tampuk kepemimpinan kepada anaknya Salomo. Itu artinya Daud sadar akan waktu, bahwa manusia terbatas dalam waktu. Dia mempersembahkan kesempatan kepada anaknya Salomo untuk melakukan apa yang sudah diteladankannya. Apa yang Daud lakukan menjadi standar dalam kepemimpinan bagi Salomo dan juga raja-raja berikutnya. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa di penghujung hidupnya, ketika rambutnya telah memutih dan ketika ia wafat, ia berada dalam keadaan bahwa dia penuh dengan kekayaan tapi juga kemuliaan. Itu artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup yang dijalani oleh seorang Daud adalah hidup yang mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga di penghujung hidupnya
Tuhan menyatakan kemuliaan bagi Dia. Hari ini ketika kita akan melepaskan lelah kita di pembaringan, kita diberikan kesempatan dan waktu untuk merenungkan bahwa setiap kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan Allah. Bagaimana kita menerapkan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau Daud mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya, menjadi standar kehidupan orang percaya, maka biarlah setiap kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan beri, kita meletakkan rasa hidup kita ini, kita meletakkan setiap perilaku, tindak dan tanduk kita pada standar yang Tuhan tetapkan bagi kita. Keberhasilan Daud dalam hidup takut akan Tuhan memberi dampak berkat bagi Salomo anaknya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Salomo diberkati, bahkan raja-raja sebelum dia tidak mengalami berkat Tuhan seperti yang dialami oleh Salomo. Saudaraku, kita sebagai warga GPIB memasuki satu pesta yang besar di tahun ini dalam rangka pemilihan diaken dan penatua. Saat Bapak Ibu dan Saudara pada akhirnya terpilih dalam pelayanan di masa bakti 2022-2027, kita terpanggil untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan ini dengan meneladani sikap Raja Daud yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, bahwa tantangan dan pergumulan akan kita hadapi, tapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita, sehingga di akhir karya dan pelayanan pada akhirnya hanya nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan juga saya dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kami diingatkan kembali oleh seorang Daud yang dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan beri, dia menjadikan Tuhan pemimpin dalam hidupnya, memandu setiap gerak langkah kehidupannya. Biarlah kami pun boleh belajar dari sikap kepemimpinan yang dilakukan oleh Daud, baik dalam peran di tengah keluarga, di tengah karya dan pekerjaan, dan juga di tengah pelayanan di mana Tuhan hadirkan kami. Berikan kami kemampuan, bukan saja untuk menjadi pendengar firman yang baik, tapi juga boleh menjadi pelaku firman yang benar. Kami berdoa malam hari ini untuk majelis sinode. Tuhan memberkati majelis sinode di dalam melaksanakan tugas dan panggilan mereka. Berikan hikmat Tuhan agar setiap peran dan tanggung jawab yang telah dipercayakan ini dapat diwujud nyatakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, gereja GPIB dalam pelayanannya, di mana saja Tuhan hadirkan. Tuhan memberkati agar setiap karya layan yang Tuhan percayakan ini boleh kami laksanakan dengan baik. Kami berdoa untuk proses pemilihan diaken dan penatua masa bakti 2022-2027. Tuhan memberkati agar setiap kami yang terpilih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GPIB di mana saja berada. Dalam tanggung jawab yang dipercayakan, biarlah kami boleh melaksanakan peran kami dengan takut akan Tuhan. Malam ini, ketika kami akan melepaskan lelah kami dalam istirahat kami, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami, agar hari esok kami boleh sambut dengan kekuatan yang baru, melaksanakan tugas dan peran masing-masing kami. Inilah doa kami, permohonan dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengangkat syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.